Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmatnya kita berjumpa lagi dalam sesi daring pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan mengkaji kebahasaan pidato persuasif. Baiklah, kita mulai kajian kebahasaan pidato persuasif ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dikaruniai ilmu yang bermanfaat. Kebahasaan pidato persuasif ditandai adanya nominalisasi atau pembendaan, bentuk pasif, bahasa evaluatif dan kata emotif, kata ganti orang, kata sapaan, konjungsi, kata modalitas, istilah teknis, sinonim dan antonim. Untuk lebih jelasnya, mari kita kaji satu persatu. Nominalisasi atau pembendaan adalah mengubah kata benda, kata kerja, atau kata sifat menjadi kata benda. Nominalisasi berfungsi menghubungkan makna antar kalimat, membentuk koherensi antar kalimat. Nah, untuk nominalisasi digunakan imbuhan penasal an, kean, atau isasi. Ini beberapa contoh. Dalam contoh yang pertama, pemberlakuan itu merupakan nominalisasi dari kata memberlakukan. Pada contoh kedua, pemblokiran merupakan nominalisasi dari kata memblokir. Lalu yang ketiga, keberhasilan merupakan nominalisasi dari kata berhasil. Sedangkan yang keempat, keindahan itu merupakan nominalisasi dari kata sifat indah. Dan standarisasi itu merupakan nominalisasi dari kata standar. Berikutnya, penggunaan kalimat pasif. Dalam teks eksposisi, khususnya teks pidato persuasif, kalimat pasif digunakan untuk pengungkapan yang lebih formal dan lebih kuat, sehingga bisa memersuasi atau memengaruhi pendengarnya. Adapun ciri kalimat pasif adalah yang pertama, predikatnya kata kerja berimbuhan awalan di, konveks an, dan awalan ter, kecuali kata tertawa dan tersenyum itu kata kerja aktif. Contohnya di sini dijual bensin. Tugas itu sudah dikerjakan. Gunung Kelut terletak di Jawa Timur. Telinganya kemasukan air. Jadi yang kedua, predikatnya kata kerja bentuk persona atau kata kerja yang didahului pronomina persona atau kata ganti orang. Contohnya, masalah ini telah kami selesaikan secara kekeluargaan. Nah, antara kata ganti dan kata kerja itu tidak boleh ada kata lain yang memisahkan. Hingga kalimat
masalah ini kami telah selesaikan secara kekeluargaan, itu adalah kalimat yang salah, karena antara kata ganti dan kata kerjanya ada pemisah kata lain yang menjadi pemisah antara kata ganti dan kata kerjanya. Selanjutnya bahasa evaluatif dan kata emotif. Bahasa evaluatif ialah bahasa yang menyatakan penilaian atas sesuatu. Misalnya di sini ada kata penting atau paling penting. Kemudian kata perlu, itu adalah kata-kata bahasa evaluatif. Kemudian kosakata emotif itu adalah kosakata yang ada hubungannya dengan emosi atau perasaan yang dapat membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca teks. Nah, dalam contoh ini digunakan kata menghancurkan. Kata menghancurkan itu merupakan kata emotif dari kata merusak. Selanjutnya kata ganti orang. Pidato merupakan teks eksposisi yang umumnya ditulis bukan dalam bentuk orang pertama atau saya, namun lebih berbentuk istilah umum yang menggambarkan sebagai anggota masyarakat atau warga negara atau yang berwenang. Misalnya, ini harus dihentikan. Maksudnya adalah sebagai anggota masyarakat atau warga negara harus menghentikan sesuatu itu. Kata ganti orang sering dihilangkan. Pengarang berbicara secara persuasif tentang orang, tempat, dan hal yang sudah ada dalam teks. Misalnya dia, mereka, bangsa Indonesia, warga negara, dan sebagainya. Nah, penggunaan kata ganti orang pertama saya ini juga dihindari karena bisa memberikan kesan angkuh pembicaranya. Berikutnya kata sapaan. Di dalam berpidato, pembicara pada bagian-bagian awal biasanya memberikan sapaan penghormatan kepada para pendengarnya. Nah, kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa seseorang. Dalam pidato, sapaan biasanya menggunakan kata yang menunjukkan kekerabatan atau jabatan. Ini beberapa contohnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik, para bapak, para ibu yang berbahagia. Nah, apabila sudah menggunakan kata para sebagai penunjuk jamak, tidak perlu ada pengulangan kata bendanya, karena hal ini akan menimbulkan kata yang tidak baku karena berlebihan, pleonastis atau mubazir. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, nah ini adalah kata yang berlebihan. Berikutnya konjungsi. Konjungsi merupakan kata tugas yang berfungsi menciptakan kohesi atau keterpautan bentuk dan menghubungkan bagian-bagian teks. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya. Kata tugas ini dapat mengaitkan gagasan, konsep kontras, urutan pikiran,
penambahan terhadap gagasan, dan mengekspresikan hubungan sebab akibat. Misalnya pertama kali, akhirnya, ini kata tugas yang digunakan untuk menunjukkan urutan pikiran. Sebab, karena, sebagai hasil dari, oleh karena itu, sebab, karena, oleh sebab, maka. Ini menunjukkan hubungan sebab akibat. Selanjutnya, kata modalitas, yaitu kata yang menunjukkan tingkat kepastian mulai dari yang moderat hingga derajat tinggi ditemukan dalam kata-kata terpilih. Misalnya nyaris, sering, paling banyak, umumnya, mungkin, barangkali, pasti, niscaya, tentu, sungguh, mustahil. Ini contoh kata-kata modalitas. Berikutnya, istilah teknis. Istilah teknis ialah kata pada bidang tertentu, kosakata bidang tertentu. Penggunaan istilah teknis ini akan memberikan nilai ilmiah, apalagi bila merujuk pendapat pakar pada bidangnya atau merujuk dalil-dalil dalam kitab suci. Misalnya dalam bidang biologi ada istilah degenerasi, habitat. Kemudian pada bidang teknologi informasi ada install, daring, luring, dan sebagainya. Nah, bidang-bidang yang lain juga memiliki istilah tertentu. Berikutnya, sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata-kata yang maknanya hampir sama. Kata yang berbeda tapi maknanya hampir sama. Sinonim digunakan untuk menghindari pengulangan yang membosankan, serta menjaga agar audiensi tetap memperhatikan penyampaian pidatonya. Misalnya dalam contoh ini digunakan kata cinta bersinonim dengan kata kasih sayang. Kemudian kata keganasan bersinonim dengan kata keberingasan. Kemudian antonim adalah kata-kata yang maknanya berlawanan. Antonim digunakan untuk memperkuat pernyataan dalam pidato yang disampaikan. Misalnya dalam kalimat, saya seorang anak kecil, namun saya memahami persoalan besar yang mengancam bumi. Nah, penggunaan antonim kecil dan besar ini akan memperkuat gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Nah, demikian sekilas kajian kita tentang kebahasaan pidato persuasif. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.